Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, telat 9 menit gak apa-apa ya. Ini kebetulan kita ngalamin gangguan teknis sedikit. Nih maklum mungkin karena hujan kali. Jadi agak-agak nggak fokus gitu. Selamat malam, selamat malam. Kira-kira siapa yang udah gabung di kolom komen? Disapa-sapa dulu ya. Sambil aku juga mau share dulu link video live session kita malam hari ini. Supaya yang nonton juga bisa lebih banyak. Kira-kira ada siapa nih? Apa kabar semuanya? Ada Diana, ada Husnul, Agustina. Selamat malam. Selamat malam juga Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mami Peri. Selamat malam. Duh, aku ngegleser gitu dipanggil Mami Peri. Leli malam ya juga Anggun. Selamat malam juga. Bantu di-share juga ya live session kita malam hari ini. Linknya disebar-sebarin kemana-mana karena topiknya menarik banget buat kita nih, ciwi-ciwi, perempuan-perempuan supaya bisa tahu bagaimana caranya kita ngerawat organ intim kita dan bagaimana supaya organ intim kita kesehatannya juga kita pantau dan itu bisa mempengaruhi kesuburan kita supaya lebih sehat lagi gitu. Oke, oke. Aku juga mau bagiin sama yang lain. Yang lain juga harus nonton nih, karena nggak rela kalau ilmu sekeren ini dikit cuman buat kita-kita doang. Diva, selamat malam. Putri, malam juga. Ini malam gitu, sama M-nya banyak, berarti malam gitu ya. Rike, hai Rike. Anggun. Oh, Rike katanya dari Cirebon nih, aku di Bogor. Hujan gak sih? Di tempat aku hujan loh dari kemarin malam. Jadi makanya nih, aduh agak-agak oleng dikit gitu ya, sampai uh, jadinya kurang fokus nih. Malam hari ini live session kita ini udah jelas nih karena background aku juga sudah sama Morula, jadi in collaboration lagi Morula dengan Motherland. Seperti biasa kita menghadirkan expertise-nya dari teman-teman di Morula untuk bisa sharing sama kita member-member Motherland, sharing tentang apapun, tentang banyak hal. Dan malam hari ini kita akan sharing tentang merawat organ intim, menjaga organ intim khususnya nih untuk para wanita. Tapi tadi ya, by the way ya, aku ngintip-ngintip di slide-nya ternyata yang dibahas nggak cuma organ intim wanita aja, organ intim pria juga dibahas. Jadi boleh nih linknya, videonya malam hari ini di-share juga ke Pak suami ya, biar nontonnya bareng-bareng gitu loh. Atau di-share juga ke kerabat, teman, tetangga, saudara, mantan, pacar mungkin. Pokoknya atau siapapun lah ya yang sekiranya nih membutuhkan informasi tentang live kita malam hari ini. Dan kalau biasanya kita kedatangan yang dari Morula IVF Surabaya, Pontianak, kemudian Tangerang ya, kayaknya Tangerang sudah 2 atau 3 kali, aku juga lupa nih saking seringnya. Kalau malam hari ini kita akan kedatangan expertise dari teman-teman di Morula, yaitu dari Morula IVF cabang Bandung. Nah, tuh pasti nih member-member yang di Bandung nih banyak juga nih. Jadi kalau pada mau ke Morula IVF di Bandung di mana, silahkan datang ke Rumah Sakit Melinda ya. Karena Morula IVF ada di Rumah Sakit Melinda itu. Alamatnya ada di Jalan Dr. Cipto, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Kode posnya 401710 lengkap. Silakan bisa datang ke klinik Morula IVF yang ada di sana. Nah, Morula IVF Indonesia ini merupakan bagian dari Bunda Medic Healthcare, sistem yang fokus dalam pengembangan klinik fertilitas di Indonesia. Yang didirikan mulai dari 1997. Ayo, siapa yang kalah tua sama Morula? Sampai saat ini, Morula IVF juga menjadi satu-satunya klinik infertilitas yang memiliki sertifikat RTAC dan juga menjadi klinik fertilitas terbesar di Indonesia dengan peningkatan pasien yang mengikuti program bayi tabungnya semakin bertambah setiap hari, setiap tahunnya, dan dengan persentase keberhasilan sampai 47%. Tuh,
Jadi kalau pada mau program-program bayi tabung, mau IVF, nggak usah lagi ke luar negeri, nggak usah kemana-mana. Ini di dalam negeri udah ada yang keren banget, dan fasilitas, kualitas, apalagi itu pelayanan, kemudian juga produk-produknya juga nggak kalah dengan yang di luar negeri. Ada yang mulai dari bisa memisahkan jenis kelamin yang kemarin kan PGTA ya kalau nggak salah tuh. Ada juga program-program egg freeze, jadi bisa sel telurnya juga kita bekukan sampai kita akhirnya siap mau hamil gitu. Nah, sekarang jadi sudah 24 tahun Morula berdiri, dan sebentar lagi kayaknya Morula mau anniversary nih. Didukung juga dengan teknologi terbaru, bersertifikasi internasional, dan membantu lebih dari 100.000 pasangan. Yes, dan kalau mau informasi lebih lanjut lagi silahkan di-follow @klinik Morula IVF Indonesia, atau yang di Bandungnya @klinik Morula IVF Bandung ya. Dan juga kalau nggak mau ketinggalan informasi acara-acara keren kayak gini juga, boleh di-follow Motherland-nya @motherland911, atau juga nih Mother University-nya, karena kita juga sudah buka angkatan ke-7, di-follow juga di @mumu_Mother University, seperti itu. Oke deh, ini karena dokternya juga sudah bergabung. Nah, penasaran, aku belum sebut loh nama dokternya siapa loh. Kira-kira ada udah tahu nggak ya? Coba aku cek dulu kolom komen. Siapa-siapa coba dokternya malam hari ini yang akan bergabung sama kita? Aku lihat dulu nih kolom komen nih. Wah udah banyak juga nih yang nonton ya. Oke deh. Ya, yang akan bergabung sama kita malam hari ini ada Dr. Tita Husnitawati Majid SPOG subspesialis fertility. Tuh, kan dokter loh ternyata. Dan nampaknya Ibu Dokter sudah tergabung sama kita malam hari ini. Kita sapa-sapa aja langsung ya. Selamat malam Bu Dokter. Selamat malam. Selamat malam. Bu Dokter sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, Bu Dokter terima kasih banyak sudah mau dirampas nih waktunya sama kita. Iya, iya. Perkenalkan diri dulu nih Bu Dokter, izin kami dari Motherland. Motherland ini komunitas perempuan ibu-ibu yang membernya itu mulai dari di Indonesia sampai di luar juga ada. Yang jelas memang kita orang-orang Indonesia gitu. Jadi kalau ada yang dari member di luar, dia memang orang Indonesia dengan kebetulan tinggal di luar. Kita besarnya di Facebook group dan membernya sampai saat ini sudah berjumlah kurang lebih di 36.200 member. Seperti itu, Bu Dokter. Iya. Kita senang banget Bu Dokter bisa bergabung sama kita malam hari ini, dan dari yang namanya Bu Dokter, aku sebutin sepanjang itu, yang menarik adalah di yang terakhir itu subspesialis fertility. Nah, ini kayaknya nih nggak cuma aku doang nih yang nonton malam hari ini, juga banyak yang belum tahu ini apa ya subspesialis fertility ya gitu. Boleh nggak Bu Dokter berkenan share sama kita apa itu? Oke. Ya. Jadi pertama kan apa namanya gelarnya SPOG dokter kandungan ya, tapi mengkhususkan untuk jadi gelarnya subspesialis FER. FER itu ada dua, fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Nah, itu. Jadi FER itu fertilitas, ER-nya itu endokrinologi reproduksi. Jadi apa namanya, bukan mengurus masalah bayi tabung saja, tapi juga khususnya kelainan-kelainan endokrin atau permasalahan endokrinologi reproduksi perempuan. Seperti itu. Oh oke, nah tuh ternyata fertility itu baru F-nya aja ya. Tapi aku, Bu Dokter, rasanya aku nggak sanggup ngulang lagi tuh apa FER-nya itu. Belibet ya Bu Dokter. Ya, F, ya, F-nya itu kan fertilitas, tapi ER-nya itu reproduksi, endokrinologi reproduksi perempuan gitu. Oh, Ya. oke.
Jadi siapa-siapa aja yang bisa datang ke Bu Dokter nih yang dengan gelar subspesialis FAIR ini, Bu Dokter? Ya, kalau untuk konsultasi tentunya kan umumnya perempuan, tetapi pada bidang fertilitas ya itu biasanya pasangan yang datang kepada kami untuk berobat masalah kesulitan hamil seperti itu. Oke. Ya udah deh, biar lebih panjang lagi yang bisa Bu Dokter sharing sama kita malam hari ini tentang merawat organ intim yang tadi udah aku bocorin ya, ternyata nggak cuma tentang perempuan aja nih yang akan dibahas, tentang laki-lakinya juga ada. Mangga Bu Dokter, ada slide yang mau dipresentasikan kan ya? Ya, Silahkan, waktu dan silakan. tempat dipersilahkan. Ya, baiklah. Judul diskusi kita pada malam ini adalah menjaga organ reproduksi, kaitannya juga dengan kesuburan. Jadi artinya bagaimana cara kita menjaga organ reproduksi kita dan apa hubungannya dengan kesuburan. Ya, itu judulnya. Baik. Jadi penting sekali untuk memahami ya kesehatan reproduksi ya. Yaitu yang pertama mengenal tubuh sendiri ya, yaitu khususnya organ-organ reproduksi baik perempuan maupun pria ya. Yang kedua yaitu memahami fungsi dan perkembangan organ reproduksi yang benar itu bagaimana. Ya, kita harus tahu ya apa yang berkembang di dalam tubuh seorang perempuan atau laki-laki dan fungsinya apa. Yang ketiga, memahami perubahan fisik dan psikisnya. Ya. Nah, jadi seorang perempuan itu akan atau laki-laki itu dari sejak kanak-kanak kemudian menjadi remaja ya. Dan itu pada saat remaja itu terjadi perubahan fisik dan psikisnya kemudian berkembang menjadi wanita atau pria dewasa. Kemudian yang keempat, melindungi diri dari berbagai risiko yang mengancam kesehatan organ reproduksi. Ya, karena itu akan berdampak terutama pada kesehatan reproduksinya. Ya. Jadi 4 ini yang harus kita kenal ya dan kita pahami. Ya. Nah, ini adalah ilustrasi gambar ya dari alat reproduksi perempuan. Nah, kita lihat di sini yang di tengah itu adalah namanya yang kita sebut rahim. Yang di tengah itu. Tolong kursornya kalau bisa ya. Nah, kemudian rahim. Kemudian di bawahnya itu vagina. Lihat tulisannya ya. Nah, vagina. Kemudian di kanan kiri seperti sayap tuh ya. Seperti sayap gitu. Kemudian ada saluran nih yang di atas. Itu adalah saluran telur. Jadi nanti telur akan masuk ke dalam saluran ini ya. Kemudian dia akan dibuahi di situ oleh sperma laki-laki. Nah, kemudian melalui saluran itu nanti sel telur yang telah dibuahi sperma laki-laki itu akan menjadi suatu buah kehamilan. Jadi penyatuan antara sel telur dengan sperma itu akan membentuk buah kehamilan. Dan buah kehamilan ini akan disalurkan ya ke rahim melalui saluran telur ini.
dua kiri kanan ya. Indung telur ada dua kiri kanan yang berwarna agak kuning ini. Kemudian indung telur ini terdiri dari banyak sel telur. Nah, kemudian tiap bulan itu akan mengeluarkan sel telur yang masuk ke dalam saluran telur. Nah, kemudian dia akan diam menunggu sperma yang masuk dari vagina. Ya. Nah, sperma ini harus berenang kuat, dia lincah ya. Kemudian dia akan menghampiri sel telur di ujung tadi, di ujung saluran saluran telur itu, kemudian mereka bertemu dan bersatu. Nah, persatuan itu dinamakan buah kehamilan. Nah, buah kehamilan itu akan disalurkan lagi, balik lagi ke dalam rahim dan tertanam di dalam rahim. Ya. Nah, jadi vagina, rahim, kemudian ada indung telur kiri kanan, kemudian saluran kiri kanan ya yang akan menghubungkan rahim dengan indung telur. Seperti itu ya. Nah, ini ilustrasi dari organ pria ya. Nah, kita lihat di sini organ pria itu terdiri dari penis ya, penis. Nah, yang kemudian di bawahnya kita tahu seperti kantung ya, itu berisi testis ya. Testis itu adalah suatu organ yang menghasilkan sperma. Nah, kemudian banyaknya menghasilkan sperma. Kalau perempuan itu udah dimodali tuh, bayi perempuan tuh waktu lahir sudah mengandung banyak sel telur. Tapi kalau ini pada pria ya, testis atau buah zakar ini selalu ada lapisan benihnya yang menghasilkan sperma terus gitu. Nah, kemudian di belakangnya ada saluran ya. Ada ya, jadi di testis ini nanti akan ada saluran yang dia berhubungan dengan saluran di penis ini ya. Jadi saluran ureter sebelumnya dari saluran air kemih ya. Nah, kemudian di belakang ini kandung kemih ini ada namanya vesika seminalis. Nah, vesika seminalis ini berfungsi mengandung cairan ya, mengandung cairan yang banyak mengandung nutrisi ya. Kemudian penting sekali untuk memelihara supaya sperma tetap sehat gitu. Nah, pada saat sperma ini dikeluarkan, dia akan dicampur oleh cairan yang dari vesika seminalis ini, juga dari cairan prostat ya. Anda pernah dengar kali ya pembesaran prostat. Nah, prostat ini juga menghasilkan cairan yang untuk membuat sperma itu tetap dijaga kesuburannya. Nah, pada saat nanti cairan mani ini dikeluarkan, nah ini antara vesika seminalis, prostat semua bekerja sama untuk mendorong cairan itu masuk ke dalam saluran di penis seperti itu, ya. Nah, itu kira-kira organ laki-laki seperti itu. Nah, baik. Kemudian, nah, ya, kita tahu apa sih sebenarnya fertilitas itu yang tadi saya sebutkan berkali-kali dan infertilitas. Ya. Fertilitas adalah atau kita sebut
subur gitu, ya, fertil atau kesuburan fertilitas itu. Jadi kalau fertil itu berarti subur adalah kemampuan alami untuk membuahkan kehamilan, ya. Nah, jadi baik pada pria maupun perempuan, ya. Nah, jadi fertilitas atau fertil atau subur adalah kemampuan alami untuk membuahkan kehamilan, ya. Itu terdapat pada kemampuan pada laki maupun perempuan, ya, kemampuan alami. Kemudian infertilitas adalah sebaiknya dia itu adalah tidak subur atau kesulitan, ya, kesulitan untuk kemampuan dalam membuahkan kehamilan gitu, ya. Jadi infertilitas adalah kondisi di mana pasangan suami istri yang telah melakukan hubungan intim secara rutin selama 1 tahun atau lebih, ya, dan tanpa alat kontrasepsi, namun tidak juga terjadi kehamilan. Jadi batasannya adalah 1 tahun setelah mereka melakukan hubungan intim yang teratur, rutin, tanpa memakai KB, alat-alat KB atau obat KB. Batasannya 1 tahun. Kenapa demikian? Karena sekitar 85-90% pasangan suami istri menurut statistik itu akan hamil pada 1 tahun pertama. Ya, 85-90% itu akan hamil pada tahun pertama. Jadi kalau misalnya lebih dari 1 tahun, ya, itu tidak hamil, maka masuk kategori infertilitas. Ya, bukan tidak subur sih, tapi di sini maksudnya adalah kesulitan untuk hamil. Ya, jadi kalau subur itu kan berhubungan dengan benih, ya, sperma maupun ovum atau sel telur. Nah, mungkin saja pasangan itu spermanya normal, terus sel telurnya normal, tetapi sulit untuk hamil. Nah, disinilah ya tugas kami untuk mendeteksi di mana penyebabnya, ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ciri-ciri kesuburan pada wanita dan pria, ya, yang pertama adalah kalau perempuan nih memiliki siklus menstruasi yang teratur. Nah, seperti itu. Jadi kalau hilang-hilang cepat diperiksakan. Mestinya kan setiap bulan lah gitu ya, yang kita ketahui gitu. Tapi sebenarnya menstruasi yang teratur itu bisa terjadi antara 24 sampai 38 hari sekali. Ya, itu tergantung. Setiap perempuan itu mempunyai siklus haid masing-masing, ya. Jadi ada orang yang setiap tanggal 5 berarti 30 hari dong, gitu. Ada juga saya selalu mundur 5 hari, berarti 35 hari dong, gitu. Saya misalnya cepat 6 hari, berarti 24 hari siklusnya, ya. Nah, kemudian perempuan tersebut juga biasanya mempunyai lendir serviks atau leher rahim yang jernih dan terasa basah gitu, ya. Itu berarti kalau misal cairannya jernih, ya, itu termasuk tanda kesuburan yang sehat. Tapi kalau misalnya lendirnya menjadi kehijauan atau kekuningan, ya, tidak jernih, apalagi banyak disertai gatal, disertai rasa panas, itu tidak normal. Ya, jadi lendir serviks yang normal yang keluar dari vagina itu biasanya jernih dan basah, terasa basah ya pada saat masa kesuburan itu lebih basah ya.
dan tidak ada rasa gatal atau panas dan lain-lain, ya. Kemudian biasanya baik pria maupun wanita itu mempunyai berat badan yang ideal. Nah, jadi harus dipertahankan berat badan yang ideal. Biasanya kan kita secara praktis lah ya, misal perempuan tinggi badan dikurangi 110, kalau laki-laki dikurangi tinggi badan dikurangi 100, seperti itu, ya. Nah, itu yang praktis kita kita memantau berat badan kita ya. Kalau laki-laki tinggi badan dikurangi 100, misalnya dia tinggi badannya 170 ya, dikurangi 100 maka berat badan idealnya itu 70 kilo. Kalau perempuan misalnya 155 ya, maka dia kurangi 110. Jadi 45 kilo, seperti itu ya. Nah, jadi biasanya perempuan atau laki-laki yang mempunyai berat badan ideal itu kebanyakan mempunyai kesuburan yang baik ya. Nah, kemudian selanjutnya pada pemeriksaan dokter ya, atau tidak ada keluhan pada perempuan itu ya, maka perempuan itu mungkin tidak ada masalah dalam organ reproduksinya. Tetapi kalau dia misalnya dari pemeriksaan dokter ya, atau ada keluhan terutama dari panggulnya ya, mungkin dia menderita masalah organ reproduksi. Jadi bagi pria dan wanita yang tidak ada masalah dalam organ reproduksinya, biasanya kesuburannya normal. Nah, kemudian kita juga bisa melihat dari lifestyle-nya, gaya hidup ya, gaya hidup yang sehat. Artinya nutrisinya baik, dalam gizi yang seimbang, dan juga aktivitasnya. Aktivitas terutama dia teratur berolahraga. Berolahraga yang semampunya dia, seperti itu kan, dalam aktivitas yang normal ya, teratur dan dalam kapasitas sedang gitu, tidak berlebihan. Karena kalau berlebihan seperti misalnya atlet yang masuk pelatnas gitu kan, nah itu mereka diforsirkan untuk meraih kejuaraan gitu. Jadi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya berlebihan. Itu biasanya suka ada gangguan di dalam kesuburannya, ya. Kemudian juga kuantitas dan, kalau ini khusus laki-laki ya, kuantitas dan kualitas sperma yang baik, ya. Nah, ini pada pria itu tentunya harus diperiksa secara mikroskop, ya, jumlahnya berapa, bentuknya bagaimana, pergerakannya seperti apa, ya. Nah, itu. Jadi untuk sperma khusus untuk pria, kualitas dan kuantitasnya baik. Dan untuk perempuan ya, ini biasanya memiliki siklus menstruasi yang teratur dan lendir serviks yang jernih ya, dan jumlahnya normal, seperti itu ya. Dan untuk keduanya berlaku ya, dilihat berat badan ya, kemudian gaya hidup yang sehat ya, keduanya baik pria dan wanita. Jadi dia gaya hidup sehat ini tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti merokok, vape gitu ya, atau ngedrug apalagi ya. Nah, jadi gaya hidup yang sehat itu nutrisi, aktivitas, dan tidak ada kebiasaan buruk ya, alkohol, merokok ya, apalagi ngedrug. Dan kemudian yang spesifik adalah tidak ada masalah dalam organ reproduksi baik pria maupun perempuan. Nah, itu ya.
Berarti kalau semuanya normal, itu boleh dikatakan pasti pria atau perempuan tersebut kesuburannya kebanyakan normal. Seperti itu. Ya, oke. Nah, kemudian apa sih kebiasaan atau perilaku-perilaku yang mempengaruhi kesuburan? Nah, ini harus kita cermati ya. Apakah kita punya kebiasaan-kebiasaan seperti itu? Nah, kalau kita misalnya memang mengharapkan suatu kehamilan, ya tentunya kita harus menghindari ya. Yang pertama ya, olahraga berlebihan tadi saya sudah sebutkan ya. Jangan sampai berlebihan. Tapi kalau memang bukan atlet kita biasanya nggak berlebihan. Kemudian juga jangan sampai kurang tidur. Jadi cukup istirahat dan tidur yang cukup, jangan sampai kurang tidur ya, apalagi kebiasaan begadang dan sebagainya ya. Oke. Terus yang ketiga ya, jangan terlibat pada perilaku seks yang berisiko ya, seperti berganti-ganti pasangan atau berhubungan dengan apalagi janganlah ya dengan perempuan-perempuan PSK misalnya ya. Karena kedua masalah itu, berganti-ganti pasangan atau berhubungan dengan PSK, itu akan berisiko menularkan penyakit kelamin. Ya. Nah, kalau organ reproduksi baik pria maupun perempuan terkena infeksi kuman-kuman penyakit kelamin, tentunya akan sangat besar berpengaruh ya, karena nanti akan terjadi peradangan pada organ baik pria maupun perempuan. Nah, peradangan itu bisa menimbulkan radang itu kan bisa menimbulkan itu kan infeksi, peradangan itu bisa menimbulkan pembentukan nanah dan sebagainya ya. Dan pada saat penyembuhan mungkin akan terjadi perlengketan saluran-saluran pada pria, kemudian saluran telur pada perempuan ya, dan mungkin indung telur terinfeksi dan sebagainya ya. Jadi pelaku seks berisiko ini harus kita hindari ya, multi partner dan juga hubungan dengan PSK. Kemudian jangan lupa harus memperhatikan kesehatan alat reproduksinya ya. Jangan sampai mengabaikan kebersihan ya alat reproduksi, bagaimana cara memeliharanya ya. Misalnya kalau kita mandi itu normal saja pakai sabun biasa seperti itu, tapi tidak usah misalnya dibersihkan terlalu demonstratif ya, pakai sabun di daerah alat reproduksi itu ataupun dengan antiseptik yang berlebihan ya, karena itu bisa mengganggu suasana alami yang ada di masing-masing organ laki maupun perempuan. Nah, kalau misalnya suasana alami itu terganggu, justru maka akan mudah sekali terinfeksi bakteri, ya. Kemudian gantilah celana dalam 2 hari sekali, baik pria maupun wanita, ya. Nah, kemudian jaga kalau ada keluhan-keluhan itu cepat berkonsultasi, ya. Jangan mengobati sendiri, ya. Ya, misalnya ada rasa gatal, panas, sakit kencing dan sebagainya, sakit berkemih ya, itu menandakan infeksi di organ laki-laki maupun perempuan, ya. Nah, jadi jangan yang aneh-aneh ya dilakukan kita. Jadi perhatikan kebersihan dari alat reproduksi. Kemudian yang kelima ya, itu tadi kan ya, ini
untuk pria sudah ya, tadi jangan sampai mengabaikan kesehatan reproduksi, kemudian konsumsi makanan yang sehat ya. Nah, jadi hindarkan konsumsi yang kurang sehat, misalnya kafein, kopi yang berlebihan ya, ataupun nah ini ya. Jadi biasanya nih minum kopi berlebihan juga itu akan mengganggu kesehatan alat reproduksi. Kemudian mengkonsumsi alkohol misalnya gitu ya. Dan tentunya merokok. Ya, itu juga harus dihindari. Kenapa kami selalu menanyakan ibu merokok atau bapak merokok? Jadi dua-duanya ya. Merokok itu untuk wanita itu berisiko untuk terjadinya pelengketan alat-alat organ reproduksi. Juga pada pria. Karena rokok kan kita tahu pernah dengarkan radikal bebas. Tuh sisa-sisa pembakaran rokok itu banyak mengandung radikal bebas. Radikal bebas itu akan merusak kalau akan merusak sel-sel ya, sel-sel yang ada di organ reproduksi kita. Sehingga mungkin saja ya alat-alat reproduksi itu terjadi penyumbatan, kemudian benih-benih itu berkembang kurang sehat dan sebagainya. Ya, oke. Seperti itu. Jadi hindarilah olahraga berlebihan, kurang tidur, terus perilaku seks berisiko, ya, mengabaikan kesehatan reproduksi, kemudian jangan sampai mengkonsumsi kopi atau alkohol, ya. Sebaiknya kalau kopi itu jangan berlebihan, ya. Misalnya sampai setiap ini ngopi terus gitu, ya itu akan mengganggu. Kemudian minum alkohol, ya. Kemudian apa namanya tadi jangan sampai kita kekurangan gizi, ya. Kekurangan gizi. Jadi kalau banyak merokok, karena banyak alkohol, biasanya kekurangan gizi karena nggak suka makan, nggak doyan makan, kayaknya kenyang aja terus. Kalau biasanya orang-orang yang minum alkohol banyak ataupun ngopi ataupun merokok berlebihan, biasanya gizinya terganggu itu sehingga terjadi gangguan pada alat-alat reproduksinya, perkembangan benih-benihnya terganggu. Kemudian mungkin terjadi penyumbatan seperti itu. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Nah, tip penjaga organ reproduksi tentunya satu, gunakan pakaian dalam yang tidak ketat. Nah, dan ganti 2 kali sehari. Kenapa sih ketat gitu? Nah, pakaian yang terlalu ketat itu akan menghambat ya aliran darah pada organ reproduksinya. Selain itu juga suasananya menjadi panas gitu. Panas dan itu sangat sensitif terutama misalnya pada organ pria ya. Pada testis atau buah zakar itu yang menghasilkan banyak sperma, itu suhunya harus ideal gitu. Kalau dia terlalu panas gitu ya, misalnya kita pakai pakaian ketat gitu. Jadi selain aliran darahnya kurang sehat, kemudian juga panas. Nah, itu si sperma itu sangat labil ya, karena suhu-suhu yang terlalu panas dia bisa menyebabkan perubahan bentuk. Nah, kalau sperma terjadi perubahan bentuk, maka gerakannya pun akan lambat. Nah, ya. Jadi sulit untuk ketemu sama sel telur. Terus yang kedua, gunakan handuk yang bersih kita waktu membersihkan ini ya, alat reproduksi. Gunakan handuk yang bersih, kering, dan tentunya tidak lembab ya. Bersih, kering, tidak lembab ya.
Yang ketiga, membatasi penggunaan cairan pembilas vagina, antiseptik gitu ya. Kan banyak sekali iklannya ya, tapi hati-hati, jangan sampai berlebihan ya. Ah, boleh saat misalnya menstruasi ya melakukan usahakan ya bisa dibersihkan dengan antiseptik dan ganti pembalut 4 jam setiap 4 jam. Jadi paling pembalut itu 5 sampai 6 kali sehari. Gitu ya. Jadi setiap 4 jam ganti pembalut. Dan kalau kita perlu membersihkan, boleh dibersihkan. Tapi nggak perlu pakai setiap ini kita kasih antiseptik. Sebetulnya cukup dengan air yang bersih mengalir itu sudah cukup ideal ya. Jadi antiseptik itu kalau kita merasa bahwa kalau kita mandi lah, udah aja gitu, cukup 2 kali ya. Tapi kalau lagi mens gitu mah udah aja pakai cebok biasa seperti pakai air yang bersih. Dan ganti pembalut 4 jam sekali. Kemudian yang keempat, hindari tadi udah disebutkan. Hindarkan perilaku seks yang berisiko. Ya, berisiko untuk terjadinya infeksi. Nah, kalau udah terjadi infeksi organ-organ baik pria maupun wanita, organ reproduksinya terinfeksi, waduh, ya, itu bisa menyebabkan sumbatan-sumbatan, perlekatan-perlekatan, ya. Dan yang kelima, untuk laki-laki dianjurkan disunat. Nah, karena bukan berkena dengan masalah agama saja, tapi memang sunat ini sudah terbukti dari penelitian kesehatan itu lebih sehat ya. Karena kalau tidak disunat itu kan ada ada kulit yang menutup penis, ujung penis ya. Dan itu kulitnya, lipatan kulit itu di sana bisa bisa kotor kan, bisa kotor dan menimbulkan infeksi seperti itu ya. Dan biasanya kalau misalnya disunat itu sebetulnya akan reproduksinya, perkembangan reproduksinya atau pemeliharaan organ reproduksi itu menjadi lebih baik ya kalau disunat ini ya. Bukan berkaitan dengan hal perintah agama, bukan ya. Kalau menurut penelitian itu lebih baik dibuang kulupnya ya, kulit yang menutup gland penis, ujung penis. Oke. Nah, itu kira-kira tips menjaga organ intim. Yang pertama, sekali lagi, gunakan pakaian dalam yang tidak ketat dan ganti 2 kali sehari. Dan kalau membersihkan, gunakan handuk yang bersih, kering, dan tidak lembab. Terus yang ketiga, batasi penggunaan cairan antiseptik. Ya. Nah, kemudian saat menstruasi, gantilah 4 jam sekali. Kemudian hindari perilaku seks yang berisiko. Dan untuk laki-laki dianjurkan disunat. Ya, oke. Baik, selanjutnya. Nah, itu kira-kira ringkasan dari materi malam ini. Ya, nah, silakan kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau diskusi melalui host ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Dokter. Wah, penjelasannya komprehensif sekali. Singkat, sebenarnya materinya nggak berat gitu, tapi dijelaskannya dengan sangat detail. Terima kasih banyak. Nah, ini karena kita juga uber-uberan sama waktu, dan di kolom komen Bu Dokter ini udah ngantri nih pertanyaannya buat Bu Dokter. Dan aku boleh Iya, mulai aja ya Bu silakan. Dokter ya. Ini ada pertanyaan menarik Ya, dari Diva Irhamna. Katanya gini, Bu Dokter, maaf mau nanya, kalau untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi untuk pertama kalinya,
ini pemeriksaannya jenis apa sih supaya kita tahu bahwa reproduksi kita sehat atau enggak gitu. Mangga Bu Dokter. Ya, tadi sebenarnya sudah disebutkan ya. Kita bisa memantau apakah saya sehat, kira-kira sehat atau tidak ya. Itu tadi dari kalau perempuan kan menstruasi yang teratur gitu kan. Terus udah gitu pada saat masa subur kita biasanya merasakan adanya lendir dari vagina yang jernih ya. Jernih berarti tidak berbau, tidak gatal, warnanya bening seperti itu ya. Jumlahnya biasanya kalau pada saat masa subur agak basah, terasa basah, itu normal ya. Jadi jangan langsung wah saya keputihan gitu, jangan ya. Nah kemudian juga tanya pada diri sendiri, apakah saya suka berolahraga teratur tidak, aktivitas yang teratur misalnya seminggu 4-5 kali 45 menit misalnya gitu ya. Biasanya sih kan ada nih anjuran dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat itu 30 menit sehari. Apapun olahraganya, silahkan ya. Apa mau naik sepeda, apa mau cuma jogging aja atau jalan kaki, silahkan. Tapi yang terakhir itu hanya 30 menit per hari. Atau kalau mau ada kesibukan, bisalah 4-5 kali seminggu tapi durasinya lebih lama ya. Nah, kemudian itu tiga hal ya yang kita bisa perhatikan. Kemudian berat badan saya nih obes atau overweight atau tidak ya. Nah, kalau misalnya berat badan saya ideal berarti berkurang tuh kekhawatiran kita apakah kita subur atau tidak, organ reproduksi kita itu sehat atau tidak ya. Dan kemudian ya nutrisi kita gimana ya, nutrisinya adalah nutrisi yang sehat, gizi seimbang, dan kemudian terhindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Nah itu untuk yang anda yang belum menikah tentunya kan. Nah itu bisa lihat dari situ tuh tadi aspek itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya pada pasangan suami istri yang tadi ya kalau misalnya setahun belum hamil juga, itu bisa berlanjut memeriksakan kepada dokter. Seperti itu. Ya. Oke deh, Ya. terima kasih banyak ya Bu Dokter. Semoga menjawab ya Diva Irhamna ya. Bu Dokter ini mungkin ada satu pertanyaan lagi untuk penutup live session kita malam hari ini. Ini pertanyaannya menurut aku juga bagus dan di beberapa dari data kita juga nggak paham dan atau justru abai sama satu hal ini. Pertanyaannya dari Hilda Mayasari, Bu Dokter. Dokter, maaf, pertanyaannya rada sensitif. Kalau habis berhubungan seks dengan pasangan, bagaimana cara membersihkan organ intim kewanitaan yang baik dan benar? Serta apakah boleh menggunakan sabun? Terima kasih. Mangga, Bu Dokter. Ya, jadi sebenarnya nggak usah pakai sabun, nggak usah ya. Pakai air bersih saja itu bisa ya. Tapi kalau misalnya dirasakan agak banyak itu ya boleh pakai sabun dikit lah gitu ya. Jadi tadi saya katakan bahwa kalau sabun atau antiseptik itu setiap hubungan kita pakai sampai bersih gitu ya. Itu kan akan mengganggu kalau perempuan ya keasaman vagina. Sedangkan vagina itu harus asam supaya bakteri-bakteri itu bisa yang kurang baik itu bisa mati. Nah, jadi kalau untuk berhubungan seksual gitu ya, itu kan dua-duanya bersih ya. Sebenarnya nggak usah sampai pakai sabun segala macam ya. Nah, kecuali kalau langsung mandi misalnya nggak apa-apa seperti itu ya. Oke. Oke, jadi justru jangan over treatment juga ya Bu Dokter ya. Jadi yang biasa-biasa aja gitu.
gitu. Bu Dokter, ini ada satu pertanyaan lagi susulan tadi juga disampaikan sama teman-teman dari Morula. Nih katanya bagus pertanyaannya, boleh disampaikan sama Bu Dokter. Pertanyaannya dari Thinkerain, katanya gini Bu Dokter. Bu Dokter, saya baru gabung, izin bertanya, apakah manfaat sunat pada perempuan, Dok? Mungkin apakah ada manfaat sunat pada perempuan, Dok? Anak saya yang perempuan disuruh sunat terus nih. Adakah pengaruhnya ke reproduksi atau kesuburan anak saya nanti kalau misalkan anak perempuan saya disunat? Mangga, Bu Dokter. Ya, oke. Disunat ya, itu udah konsensus dunia ya. Memang sunat ini di berbagai benua ya, itu ada kebiasaan-kebiasaan yang memang harus menyunati perempuan katanya. Itu kalau di Afrika itu sampai melukai organ reproduksinya. Jadi kita sudah lama melalui WHO bahwa sunat itu sedikit dihilangkan. Karena sunat itu hanya ya kita juga itu dilukai gitu. Nah, itu kan berbahaya, infeksi dan sebagainya. Jadi sedikit-sedikit sunat itu pada perempuan dihilangkan. Jadi nggak ada. Ya. Jadi itu hanya ya tradisi gitu. Tapi Anda juga harus kritis. Ya, kalau misalnya ini disunat sampai dilukai, menolak. Ya. Semua itu udah menolak dunia kalau sunat pada perempuan. Oke, Oke. Ya. tuh. Jadi memang sih benar sih, karena kebanyakan dari kita hanya bentuknya tradisi aja. Jadi mungkin dibumbui sama mitos-mitos. Katanya nanti kalau perempuan nggak sunat, besarnya bagaimana gitu. Ya, betul. Ya. Iya, Kalau pengen tahu ceritanya ngeri gitu. Ya. Apalagi di belahan dunia lain tuh sampai benar-benar betul-betul melukai. Ya. iya. Gak Jadi cuma ya. melukai ya, Bu Dokter ya. Jadi Iya, malah betul. sampai merampas hak juga, merampas kebebasan anak juga kayak gitu. Oke Betul. deh, dan waktunya nih udah pas banget malam hari ini dengan Bu Dokter. Aduh sayang sekali, ini pertanyaannya yang bisa disampaikan hanya 3, tapi boleh mangga di drop aja pertanyaannya. Siapa tahu nanti ada yang bisa bantu jawab, bisa saling kasih info seperti itu. Dan ingat jangan buru-buru live. Jangan buru-buru out dari live sessionnya karena aku mau pandu kalian, aku mau bagi-bagi hadiah dulu sedikit. Tapi sebelum itu, ini kita mungkin mau say bye-bye dulu ya sama Bu Dokter ya, karena Bu Dokter juga ini udah malam, mungkin juga masih ada pasien dan lain sebagainya. Dan kita, Bu Dokter, terima kasih banyak. Kita dari Iya, Wajah sama-sama. Motherland Ya. mengucapkan terima kasih Kasih banyak. untuk Sehat-sehat semuanya. terus. Dan Ya. sampai ketemu di kesempatan yang lain ya Bu Dokter ya. Oke. Terima kasih Bu Ya, Dokter. sama-sama. Oke, teman-teman. Ya ilah teman-teman. Giliran mau bagi-bagi hadiah, aku bilangnya teman-teman. Ibu-ibu, ibu-ibu sekalian, jangan dulu live. Aku mau bagi-bagi hadiah. Aku mau kasih kalian kuis-kuis sederhana. Yang nanti hadiahnya akan apa? Aku punya merchandise dari Morula IVF dan juga aku juga punya merchandise dari Motherland. Atau mungkin ada yang mau request pengennya e-wallet aja yang bisa langsung dicairin. Silakan komen. Hadiahnya mau apa ya? Oke tuh ya, giliran hadiah nih. Diva nih paling kenceng nih. Asik hadiah, mau gitu. Halo Mbak Aulia. Ini Mbak Aulia juga baru gabung ya? Atau sudah dari tadi? Thank you ya udah nonton ya. Hadiah. Nah ini Queen of Hadiah. Silakan ramaikan kolom komentarnya. Dan juga aku seperti biasa aku sudah drop link di bawah situ. Sudah saya pin juga, sudah aku pin. Jadi kalau kita ada live session sama Morula, pasti juga Morula akan otomatis, ini mah wajib ya ritualnya gitu ya. Ritualnya Morula akan membagikan free konsultasi dengan dengan ekspertisnya di berbagai kota itu loh maksud aku. Jadi nanti boleh milih di situ kira-kira mau konsultasinya di Morula cabang mana, dengan siapa, kayaknya juga bisa gitu. Jadi silahkan aja ya. Linknya sudah aku drop di kolom komen.
Atau kalau nanti bingung-bingung, linknya yang mana, silahkan bisa dilihat. Aku tebar-tebar di mana-mana kok di Facebook Motherland. Oke deh, ayo kita mau kuis. Mami, sebenarnya jawaban Bu Dokter aku belum puas, bisa lanjut ke mana ya? Kamu belum puasnya pertanyaan yang mana nih? Karena kalau tentang sunat, aku pernah nulis tentang sunat itu di Motherland, ada tulisan aku, silakan boleh dilihat. Juga kayaknya pernah ada member yang menulis tentang sunat juga, silakan dilihat juga di sana. Aku yakin itu tulisan-tulisan yang udah ada itu akan sangat menjawab pertanyaan kamu. Oke, kata Hilda mau seperangkat alat sholat dibayar tunai. Wih, gue laporin nih. Gue laporin nih sama laki lo nih, Hil. Oke. Pertanyaannya adalah siap standby ya. Pertanyaan sederhana. Pertanyaan yang pertama adalah, barusan narasumber kita itu dari Morula cabang IVF mana ya? Hadiahnya berupa merchandise dari Morula. Silakan komen. Ini Diva nih. Dari tadi gue mantengin sambil makan mie katanya. Oke, udah ada yang jawab. Ayo. Aku tunggu yang lain. Yakin nih? Cuman ini aja nih yang jawab nih. Oke, udah mulai bermunculan. Ya, tips kalau mau ikutan kuis live kayak gini, kalian harus deket sama Sutet ya. Jadi supaya sinyalnya kuat. Wah, ini curang nih, keren nih, Kopas katanya. Oke deh, dan pemenangnya adalah jeng. Ada Aulia K, CTKBA. Ya, betul jawabannya dari Bandung. Selamat. Minmot, hadir nggak ya Minmot ya? Minmot silakan didata ya Minmot ya, yang menang ya. Nanti dikirimin merchandise dari Morula IVF. Selamat. Oke, ada lagi satu lagi pertanyaan yang kedua. Hadiahnya masih berupa merchandise dari Morula IVF. Karena aku punya banyak banget, tenang aja. Pertanyaan yang kedua adalah, tahun berapa Morula IVF dibangun, lahir? Pokoknya itulah ya. Tahun berapa Morula IVF lahir? Ayo, tadi aku sudah mention di awal-awal tahun berapa. Widih. Ada yang ingatannya kuat nih. Ada Aulia K katanya, makasih Morula, makasih Madeleine, sama-sama. Wah, katanya kali ini juga ya lupa gini. Nah, ini curiga-curiga nih, yang jawab bakal lama nih karena googling dulu nih. Mana? Nah, kan Tinkerland kan 1997 Kopas lagi. Gak apa-apa. Aman. Kamu harus banyak-banyak komen dan interaksi ya, karena kamu lagi aku pantau, kamu lagi aku challenge secara personal, kita berdua nih. Jadi kamu harus naikin poin kamu sampai 500. Jadi nanti kalau poinnya udah 500, kirim screenshotnya, kasih ke Minmot, kamu nanti aku kirimin merchandise, oke? Udah ada kayaknya pemenangnya. Ya, yang menang adalah Husnul Khotimah. Yes, bener kamu. 1997. Tapi ini pertanyaan jebakan, pertanyaan aslinya adalah tua mana kamu sama Morula? Enggak. Udah bener. 1997. Selamat. Silakan lapor ke Minmot lagi ya buat klaim hadiahnya. Selamat. Tuh, Minmot udah hadir tuh. Dapat kali ini dari pertanyaan terbaik gitu. Tapi barusan ada tim dari Morulanya deh, coba komen boleh nggak Thinkerline dikasih hadiah merchandise Morula versi pertanyaan terbaik. Silakan. Husnul Khotimah tuh aku setahun.
Jadi kamu lagi baru belajar jalan ya. Barulah IVF-nya lahir. Oke, di Minmot udah siap siaga nih. Ini memang Minmot nih gercep nih. Jadi pokoknya kalau ada yang kaitannya sama pengiriman hadiah, klaim hadiah, yang kayak gitu-gitu ya silakan hubungi Minmot. Oh iya, Minmot hari ini posting tentang Bazar Motherland yang akan hadir di bulan depan ya. 2 minggu dan pendaftarannya dimulai dari hari ini sampai akhir bulan. Biayanya 35.000 per toko. Nanti boleh promosi sampai mabok di Motherland selama 2 minggu. Gitu. Boleh Mami Arab tuh. Nah, kan doi lo yang punya hadiahnya dan katanya boleh. Oke deh kalau gitu. Minmot Thinker ya Allah susah banget sih namanya. Thinker Rain. Katanya boleh dikasih hadiah, dikirimin merchandise-nya Marula IVF ya. Dan karena udah 3, aku bagi-bagi hadiah, jadi kayaknya udahan dulu aja. Next time aku bagi-bagiin lagi. Dan ya kalian yang tergabung di dalam WhatsApp group juga nanti aku akan datang setelah ini. Nanti aku juga akan bagi-bagi hadiah spesial buat kalian semua. Oke? Terima kasih ya sudah bergabung sama aku malam hari ini. Mas Fari, boleh di-share link lagi atau barcode-nya untuk bisa warga Motherland klaim giveaway free konsultasinya, silahkan. Oh, happy banget ya. I love you, I love you, Mas Fari, suaranya kecilin sedikit Mas Fari, supaya aku masih bisa ngobrol Mas Fari. Ya, suruh dikecilin malah hilang nih. Tuh, silakan lihat di layar kalian sudah ada barcode-nya, boleh di-scan aja. Kalau misalkan handphone-nya lagi dipakai, jadi nggak bisa scan sekarang, di screenshot lah ya, paling gampang ya, di screenshot nanti kalian bisa scan lewat screenshotan itu. Dan pokoknya terima kasih banyak sudah bergabung sama kita. Dan akhir bulan kita akan kembali lagi dengan live session bersama Marula dan bawa materi yang lebih menarik lagi dan lebih seru lagi, juga hadiah yang bertaburan. Thank you, thank you. Oh, kata Laili seumuran aku. Itu 20 berapa ya? 2023. 1997 berapa tuh? 26 ya? 26 tahun. Iya. Thank you. Lagunya yang enak nih buat Nina boboin aku. Ayo dong Mas Fari, lagunya yang enak katanya. Thank you, bye. Boleh, silakan kalau mau live. Jangan lupa diisi dulu ya free konsulnya ya. Sama-sama Irda. Terima kasih juga udah gabung malam hari ini ya. Oke deh, kalau gitu aku pamit undur diri, bener-bener bakalan live sampai ketemu di live session minggu depan. Oh, 2 minggu lagi kayaknya. Oh enggak, minggu depan, karena tanggal 20-an. Pokoknya tungguin aja lah ya, nanti akan di broadcast di WA, di Facebook Group, dan di mana. Baik, kalau gitu undur diri. Ini aku bener-bener bakal undur diri, nggak akan nungguin lagunya dulu karena nanti keenakan. Selamat malam, sehat-sehat semua. Sampai ketemu lagi. Dadah.